khairan yufaqihu fiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah sama-sama kita menjaga takwa, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga dengan kita selalu menjaga ketakwaan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sama-sama tetap menjaga ketaatan kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kedua kalinya sholawat beriring salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat dalam agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Umat Islam pada saat ini belum ada kekuatan mengamalkan agama secara sempurna. Sahabat radhiyallahu anhum telah berhasil mengamalkan agama dengan sempurna karena memiliki 6 sifat. Umat Islam pada saat ini pun akan ada kekuatan untuk mengamalkan agama dengan sempurna apabila memiliki 6 sifat tersebut. Yang pertama yaitu yakin. Yang kedua sholat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga ilmu ma'al zikir. Yang keempat ikramul muslimin. Dan yang kelima tasyihun niyah. Serta yang keenam dakwah wa tabligh. Kemarin kita sudah bacakan tentang satu sifat, yaitu yang yakin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu artinya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dalam diri hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati. Hadisnya man syahada an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati syaa. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan baginda Muhammad adalah utusannya, hatinya membenarkan, lisannya maka akan masuk surga dari pintu mana yang ia suka. Sifat yang kedua yaitu sholat khusyuk wal khudu', yaitu sholat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri mengikuti cara Rasulullah SAW. Maksudnya membawa sifat ketaatan kepada Allah dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.
Yang ketiga yaitu ilmu ma'adzikir. Semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksudnya mengamalkan perintah-perintah Allah pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati, mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Fadilah zikir mathal ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Terus yang keempat, ikhramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Maksudnya menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa menuntut hak daripadanya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang hamba selagi ia menolong saudaranya. Man satara awrata akhihi satarallahu awratahu yaumal qiyamah wa man kashafa awrata akhihi al-muslimi kashafallahu awratahu hatta yafdahu biha fi baiti. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya sampai dia dipermalukan di rumahnya sendiri. Tasihun niat, membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajha. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan mengharap keridhaan. Dan yang keenam, dalam dakwah wa tabligh, mengajak dan menyampaikan. Maksudnya memperbaiki diri, yaitu dengan menggunakan diri dan harta seperti yang diperintahkan Allah, menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh. Latihan dengan meluangkan waktu, keluar di jalan Allah minimal 4 bulan dalam seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat dakwah dan tabligh. Jadi 6 sifat ini semoga sama-sama kita bisa pahami dan bisa kita amalkan. Ya, yang pertama itu tadi yakin terhadap kalimat la ilaha illallah. Yang kedua sholawat khusyuk wal khudu. Yang ketiga ilmu ma'adzikir.
Terus yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, ta'syihun niyah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dakwah wa tabligh. Yang berikutnya yaitu bab ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat beliau di dalam menyebarkan agama ini. Bahkan keinginan untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab tarikh sejarah. Namun jangankan untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya pun kita tidak sanggup bersusah payah. Kisah Islamnya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu baginda Nabi SAW sedang berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda untuk menemui baginda Nabi SAW. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi SAW. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah, mereka akan berusaha menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Ia berseru kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah kalian, tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu, berbuatlah semampumu. Tetapi jika kalian mau, sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Mekah, dan akan aku berikan kepada kalian berdua kedua budak perempuan. Ambillah semua." Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri terhadap kejadian ini. Maka turunlah ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Ketika itu baginda Nabi SAW sedang berada di Quba.
saat melihat kedatangan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sangat beruntung perniagaanmu wahai Suhaib. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang memakan kurma dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, hai Suhaib, matamu sakit, tetapi kamu memakan kurma. Aku menjawab, ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini. Baginda Rasulullah SAW tertawa mendengar jawaban Masya. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, engkau telah berlebih-lebihan wahai Suhaib. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu jawab, aku tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu mengimami sholat jenazahnya dari kitab Usudul Ghabar. Demikianlah kisah sahabat Suhaib. Semoga apa yang saya bacakan ini sama-sama kita pahami, dapat kita amalkan. Kita tutup dengan doa Rabbul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.